Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Donald, ini kita baru jumpa lagi, sudah setahun lebih ya malah kita tidak bisa ketemu, hanya main tektokan di medsos saja karena pandemi. Tapi visi gerakan apa semua kita sama-sama ini. Saya kemarin tiba-tiba ada konferensi pers, keputusan dari Kemenkumham yang kemudian menyatakan bahwa hasil KLB di Sumut di Deli Serdam itu kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi. Jadi saya kira ini luar biasa, dan pertama saya kira selamat dulu lah untuk tim hukum dari Mas Donald sama Mas BW. Ada 11 orang ya di situ ya tim hukumnya. 13 orang. 13 sama kuasa hukum internal gitu ya. Kuasa hukum internal Partai Demokratnya sendiri. Partai Demokrat gitu. Jadi luar biasa ini. Nah, saya 3 hari lalu sempat mengulas Mas Donald gitu. Jadi saya belum tahu di kubu Pak Muldoko gitu ya. Siapa saja tim hukumnya. Kami mengulas bagaimana pertarungan ini sebenarnya dua kubu singa hukum gitu ya. AHY ini kan dimotori oleh Mas BW gitu ya. Mas BW yang kita inilah riwayatnya di kubu kiri kan berkumpul para tim-tim yang pejuang anti korupsi gitu. Saya kira Mas Donald yang mendorong dulu kasus Hambala gitu ya. Mengawal kasus Hambala, lalu kemudian ada Mas BW di dalam di KPK. Sekarang bersatu yang kemudian justru yang terlibat di Deli Serdam sana adalah orang yang pernah bermasalah di kasus Hambalang gitu. Tapi tahu-taunya kok mereka jumpa pers di Wisma Atlet gitu loh. Jadi saya kira yang menarik sekarang adalah kami ingin mendapatkan dulu informasi dari sebagai tim hukum. Sebenarnya apa sih memang yang terjadi di dalam ini ya? Saya mengistilahkan begini kemarin. Ibarat ombak itu kan kalau kita di bibir pantai lalu kemudian melihat jauh itu kan teduh gitu ya. Tapi kalau Anda ke dalam di tengah lautan itu kan siap ini gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa? Tapi sebelumnya dijawab yang itu, saya ingin gambaran dulu. Apa sih pertimbangan dari tim kuasa hukum Mas BW, Mas Donald gitu kemudian masuk bergabung membackup ini ya. Mas Donald kan dari ICW, lalu kemudian koordinator divisi korupsi politik. Itu mungkin dulu yang dijawab untuk kemudian masuk di persoalan apa sih terjadi di Demokrat sekarang ini gitu. Terima kasih Bang Syam. Ini senang sekali sudah setahun lebih kita nggak ketemu. Akhirnya kita melepas rindu secara online lah, kira-kira begitu dengan Bang Syam dan kawan-kawan. Ini memang menarik sebenarnya Bang Syam, dari isu politik yang terjadi belakangan ini bukan liar sekali. Mulai dari wacana amandemen konstitusi, periode presiden menjadi 3 periode jabatan dan macam-macam sekali. Sampai dengan hiruk-pikuk yang terjadi yang melibatkan Partai Demokrat. Belum lagi kita bicara soal pemberantasan korupsi. Jadi memang begitu banyak kegaduhan yang muncul setidaknya dalam beberapa tahun belakangan. Nah, bicara lebih spesifik soal tawaran Partai Demokrat, Pak Syam, memang saya pertama kali itu ditawari oleh para senior-senior yang menurut saya rekam jejaknya baik dan berintegritas. Kita tidak bicara pilihan politik beliau, itu hak pribadinya. Kita tidak boleh menghakimi pilihan-pilihan politiknya berada di posisi mana. Bagi saya, yang penting saya harus verifikasi adalah bagaimana rekam jejak beliau bicara soal demokrasi, bicara soal pemberantasan korupsi. Tidak bicara soal pilihan politiknya, karena soal pilihan politik menjadi isu yang sensitif belakangan ini. Nah, verifikasi saya tentu hal tersebut. Nah, ketika saya lihat tim-tim yang terlibat, jadi sesungguhnya ada tim yang di atas surat kuasa, tapi ada tim yang tanpa surat kuasa. Nah, itu menarik tuh. Tim yang di luar surat kuasa ini juga punya rekam jejak tidak kalah mentereng dibanding tim-tim yang di atas surat kuasa. Jadi kami bertemu, kami ngobrol, gimana prospek demokrasi ke depan, gimana soal pemberantasan korupsi ke depan. Nah, salah satu batu ujian menurut kita adalah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan demokrasi seperti yang dihadapi oleh Partai Demokrat. Saya tidak ingin bicara soal masa lalu Partai Demokrat, karena yang sebenarnya kalau kita bicara secara jujur, terang benderang, justru kalau dia datang ke Hambalang, itu adalah menampar wajahnya sendiri. Orang-orang yang paling banyak terlibat di Hambalang adalah orang-orang yang berada di sebelah. Sebelah mana ya? Saya pikir semua orang tahulah Bang Sam, kubu yang mana, dan
Tentu ini membuat kita sesungguhnya paham yang menggeluti kasus ini. Bang Syam dan kawan-kawan Koppel, termasuk dulu ketika saya di organisasi anti korupsi, pasti mendalami siapa-siapa saja aktor yang terlibat di dalam kasus Hambalang. Nah, di situ saya berkeyakinan ini seperti menepuk wajah di dulang. Mereka ngomong Hambalang, tapi yang terpecik di wajahnya adalah wajah-wajah mereka sendiri. Kita yang tahu dan mengikuti melakukan eksaminasi kasus-kasus korupsi pasti paham betul peta aktor yang terlibat. Apalagi Mas BW, pimpinan KPK saat itu, tentu dia lebih paham peta aktor-aktor dan di mana aktor-aktor itu berkumpul. Kira-kira sederhana itu. Sebenarnya ada yang reuni di Hambalang sesungguhnya kemarin itu dengan menunjuk orang lain, tetapi dia reuni di Hambalang. Jadi itu isu pinggiran menurut saya. Jadi ini yang membuat background saya tertarik dengan kasus ini. Bahkan kita sama-sama bersama-sama Pak Syam, kawan-kawan aktivis demokrasi, mendorong apa yang disebut sebagai reformasi tata kelola partai politik. Ya. Nah, kita itu tertatih sekali melakukan upaya reformasi partai politik di level civil society. Ya. Karena internal partainya cenderung untuk menolak upaya perbaikan di partai politik. Ya. Lalu ke siapa kita dorong perubahan itu? Ada dua aktor yang kita harapkan. Pertama adalah aktor elit partai itu sendiri, dan yang kedua adalah aktor negara. Nah, aktor negara ya dalam hal ini negara punya posisi untuk memperbaiki tata kelola partai politik kita sebagaimana mandat undang-undang dan mandat konstitusi. Nah, jadi kalau ada 10 anak tangga, Pak Syam, ya, dorongan negara selama ini dan masyarakat sipil itu baru kita hanya berhasil naik ke anak tangga kedua. Wow. Tapi dengan kasus ini jatuh lagi ke basement, kira-kira begitu. Dari anak tangga kedua jatuh lagi ke basement. Kenapa saya sebut basement? Karena masalahnya adalah ada aktor negara yang terlibat melakukan okupasi partai politik secara ilegal. Mestinya dia hadir untuk memperbaiki tata kelola partai politik, tapi justru melakukan tindakan-tindakan yang berseberangan, bertolak belakang dengan upaya perbaikan reformasi partai politik itu sendiri. Nah, di sini menurut saya adalah anomali kalau kita bicara soal reformasi kepartaian itu sendiri. Itu background-nya. Pertanyaan kedua apa tadi, Pak Sam? Lupa saya ini. Nah, sebelum kedua, apa yang terjadi di Demokrat itu tadi menarik tuh. Ada di atas kertas tuh kan? Ya. Ya. Yang di balik lembaran kertas yang putih itu siapa saja? Bisa ada 1-2 orang? Janganlah. Pokoknya senior di gerakan masyarakat sipil. Oh, sip lah gitu ya. Pokoknya senior yang rekam jejaknya kita yakini membuat kita setuju. Karena bagi kita justru senior-senior ini tempat bertanya selama ini. Kita ambil atau tidak kasus ini. Kira-kira begitu. Oh, gitu. Jadi tapi artinya dengan semangat ini agenda bukan karena Demokrat saja, tapi karena reformasi. Ini desain gerakan jangka panjang gitu ya, lebih besar yang gitu ya. Ya, Demokrat seperti partai lainnya, bukan tanpa kekurangan. Saya kan orang eksternal, jadi melihat ada begitu banyak agenda kepartaian perlu pembenahan, termasuk pembenahan tidak hanya Demokrat tapi partai-partai yang lainnya. Jadi ini bukan agenda untuk menang kalah bicara soal kebutuhan partai, tapi agenda bagaimana melihat ini dari perspektif dan kacamata demokrasi menurut saya. Itu ya argumentasi yang membuat teman-teman itu kemudian memilih pilihan itu untuk kemudian membackup masuk pada kubu Demokrat versi AHY yang memang sekarang secara de facto diakui oleh negara gitu ya. Itu secara de facto dan de jure gitu ya. Gitu. Kami sempat berdiskusi kalau di sini juga itu memberi 3 sebenarnya definisi gitu ya. Jadi Pak Saudara kami menyebut kalau KLB Kongres luar biasa kan konstitusi. Kalau dia tidak konstitusional maka dia kudeta luar biasa. Tapi ada lagi muncul pertanyaan teman-teman di sini. Kalau kudeta itu seperti yang Myanmar karena itu adalah satu warga negara sama-sama yang kemudian mengambil alih kekuasaan. Nah, karena ini yang masuk kan bukan kader gitu loh. Itu cerita lain gitu ya.
Sekarang kita butuh dulu informasi apa sih sebenarnya di dalam yang terjadi ini. Setidaknya orang yang sudah membackup lah gitu ya, mendampingi pasti ada bocoran-bocoran apa sih sebenarnya di situ. Adu ombak itu kan ada dua, Pak Syam. Ya. Ada ombak politik dan ada ombak hukumnya. Ais. Nah, saya tentu hanya boleh berselancar di ombak hukumnya, tidak di ombak politiknya. Nanti salah ambil kita digulung ombak, kita kan kira-kira begitu, Pak Syam. Nah, kalau ombak politiknya ya biasalah di internal partai politik selalu ada ketidakpuasan, selalu ada yang namanya tarik-menarik kepentingan aktor-aktor di dalamnya. Itu ombak politiknya. Tapi saya nggak akan masuk dan berselancar di situlah, Pak Sam. Nah, cuman dari ombak hukum ini sebenarnya juga terbaca ombak politiknya seperti apa. Di konteks ombak politiknya, yang terjadi adalah memang ada orang atau segelintir orang yang mengaku dia adalah kader Partai Demokrat, tapi secara hukum tidak lagi merupakan kader partai, Pak Syam. Iya, iya. Dia sudah diberhentikan dari kepengurusan partai. Kemudian yang paling menarik adalah menurut saya, yang sangat irasional secara politik dan secara hukum, ada satu orang yang secara terang, jelas, atas keinginan sendiri, mengundurkan dari Partai Demokrat. Pak Max Kopacua. Ya. Mundur sudah atas pernah minder ya, sudah pindah ke Partai Emas namanya. Ya. Mundur atas keinginan sendiri, kemauan sendiri, tiba-tiba kemudian berseragam partai lagi, ikut mendorong terjadinya KLB. Ini menurut saya kan adalah lelucon politik tingkat tinggi dan lelucon hukum tingkat tinggi. Nah, sebenarnya dari isu hukum ini juga tercermin juga isu politik sesungguhnya. Nah, irasionalitas ini yang kemudian dipertontonkan kepada masyarakat, dan kami tentu tidak hanya ingin masalah ini dijelaskan dari sisi politiknya saja, tapi harus dijelaskan dari segi hukum karena kita adalah negara hukum. Nah, konteks hukum itu yang penting kita tunjukkan kepada masyarakat mana yang legal dan mana yang ilegal, mana yang sah dan mana yang tidak sah, mana anggota yang sah, mana anggota yang sudah diberhentikan atau anggota yang berhenti atas keinginan sendiri. Nah, dari kacamata hukum menurut saya akan lebih jelas dan lebih benderang kalau kita melihat dari sisi hukumnya. Jadi ombak hukumnya besar, Pak Syam. Bahkan seperti yang Pak Syam tadi bilang, ketika satu sudah selesai, akan ada lagi kemudian gelombang-gelombang yang lain. Dan di Kumham barangkali selesai, saya meyakini akan ada gelombang-gelombang hukum lainnya yang bukan tidak mungkin akan terus dilakukan. Walaupun secara esensi kasus putusan oleh Menteri Hukum dan HAM kemarin yang didampingi oleh Menko Polhukam sudah membuat terang persoalan ini secara de facto dan de jure, kira-kira seperti itu. Kalau ini kan sebenarnya apa ya, sudah ada tadi ada maksud Papua dan lain-lain gitu ya. Kalau secara hukum kan sebenarnya seingat saya pernah juga mereka menggugat gitu ya, yang bersangkutan, lalu kemudian mencabut. Tapi sebelum dijawab yang itu, secara jejak apakah yang bersangkutan pernah menguji lewat Mahkamah Konstitusi atau dia misalnya Pak Marzuki Ali dan kawan-kawan gitu ya, atau dia langsung memang ke pengadilan gitu? Saya kan jadi kasus Demokrat ini terdiri dari beberapa perkara ya. Kalau saya yang pegang perkaranya kan memang gugatan perbuatan melawan hukum kepada 10 orang yang melakukan kegiatan menggerakkan kongres luar biasa tersebut. Nah, di luar itu kan memang ada gugatan juga terhadap AHY. Saya dan Mas BW bersama tim hukum tidak terlibat di dalam sebagai kuasa atas itu. Jadi ada beberapa gugatan sesungguhnya. Nah, kalau mereka maju ke PT UN ya bisa kami dan atau bisa tim hukum yang lain. Jadi ada tim hukum yang ini penting juga dijelaskan kepada masyarakat. Ada beberapa tim hukum yang lagi berjalan dan kami tidak menerima kuasa atas seluruhnya. Jadi itu berapa tim yang ada di dalam? Setahu saya ada paling tidak 2 tim lah.
Yang gugatan terhadap AHY itu ditangani oleh tim hukum yang lain dan mayoritas itu adalah internal partai kalau saya. Internal partai. Gitu ya. Iya, karena tapi setidaknya mungkin ada di informasi dari masukan kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 2 2011 gitu ya, pasal 32, itu kan jelas tuh sengketa yang disebut perselisihan partai politik kan sebenarnya internal kan? Ya. Bahkan ditegaskan situ termasuk misalnya ada sengketa kepengurusan, keanggotaan dan macam-macam. Jalurnya ke mahkamah partai kan gitu. Partai, iya. Nah, apakah yang mereka ini yang 10 orang ini itu pernah menempuh ke sana atau tidak gitu ya? Oke. Atau dia menempuhnya langsung ke sependek pengetahuan saya, mereka tidak pernah melakukan itu. Jadi itu yang membuat kemudian ketika mereka pernah melaporkan sejumlah pengurus Partai Demokrat ke kepolisian, pihak kepolisian menolak laporan itu. Karena polisi menganggap ini adalah persoalan yang harusnya diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Ini kebetulan ini bersyukur sekali posisi polisi paham hukum terkait dengan ini. Jangan-jangan dioptis sama teman-teman nih. Jangan-jangan kita belum tahu lah Pak Syam. Yang lucu itu kan justru orang yang sudah lama di partai tetapi tidak memahami mekanisme ini. Kemarin sudah ada keputusan dari Mahkamah Kemenkumham gitu ya. Tapi kemudian pada saat bersamaan kan sebenarnya ada persidangan perdana ya yang di pengadilan negeri itu. Iya, ada beberapa persidangan. Lagi-lagi ada beberapa kasus, ada beberapa gugatan yang Marzuki Ali dicabut, yang Johnny Allen itu sidang pertama kemarin dan dia sebagai penggugat. Dan kemarin Senin juga sidang perdana kami sebagai penggugat terhadap 10 orang. Di situ ada Marzuki Ali, Johnny Allen, kemudian Max Sopacua dan lain-lain. Itu yang kita gugat kemarin dan ya tidak satupun di antara mereka yang hadir. Baik sebagai tergugat atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Itu terkait dimasuki ya, itu sebagai pihak terkait. Ya, pihak terkait Kemenkumham di situ karena logikanya Menteri Hukum dan HAM sebagai pihak yang semestinya ikut menjalankan putusan itu gitu kira-kira. Jadi korelasinya kita tidak sedang menggugat Menteri Hukum dan HAM, tetapi apapun putusan pengadilan itu mengikat Menteri Hukum dan HAM untuk melaksanakan. Jadi posisi Menteri Hukum dan HAM adalah posisi turut tergugat karena posisinya agar ia secara sukarela menjalankan dan putusan itu juga mengikat menteri itu sendiri begitu. Nah, ini kan menarik nih. Sudah ada yang 10 itu penggugatnya kan Mas Donald dan kawan-kawan kan gitu. Iya, betul. Termasuk pihak terkait dari Kemenkumham. Sementara pada saat bersamaan Kemenkumham sudah ada putusan tuh, gitu kan? Iya. Nah, apakah itu kasusnya persidangannya akan berlanjut? Karena kami menerima kuasa dari pemohon, tentu kami akan berdiskusi dengan prinsipalnya, dengan ketua umum yang sah dan sekjen yang sah, kira-kira begitu. Kan nggak mungkin kita tanya ke ketum yang tidak sah dan sekjen yang tidak sah ya. Jadi kita harus clear ya. Kita tanya dulu maunya gimana, kira-kira begitu. Apa mau lanjut atau tidak? Tapi tentu dengan kuasa hukum akan memberikan pertimbangan-pertimbangan kalau lanjut kelebihannya apa, kalau berhenti kelebihannya apa, begitu kira-kira. Plus minusnya akan kita sampaikan. Berarti sampai hari ini belum ada komunikasi? Belum. Dalam waktu dekat tentu kita akan segera melakukan komunikasi lah terhadap proses hukum yang sudah dan tengah berjalan. Oke, kasih Mas Sudan. Kita akan masuk di soal keputusan dari Mahkamah saya selalu menyebut Mahkamah gitu ya. Putusan ke Kemenkumham yang kemarin yang jumpa pers. Itu kan menarik tuh. Ada syarat administrasi yang tidak dipenuhi. Ya. Tapi selesai itu kan jumpa pers tuh, dalam jumpa pers mereka ditambah keterangan kan? Ya kalau ada merasa keberatan silakan ke pengadilan gitu ya. Nah, itu gimana itu? Secara objektif apa yang disampaikan dan diputuskan oleh Menteri Hukum dan HAM itu adalah benar. Karena kan ada syarat mutlak sebagaimana ADART. Yang penting kita garis bawahi, Pak Syam, paling penting kemarin itu adalah Menteri Hukum dan HAM tidak hanya menolak
permohonan Muldoko CS, tapi juga menegaskan keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan AD dan RT Partai Demokrat itu sah dan legal secara hukum. Yang itu tahun juga 2000... poin penting. 2020. 20. 2020. Yang lama kubu sebelah kan make 2005. Nostalgianya kejauhan sampai 2005 kira-kira begitu. Nah, kita pakai yang 2020. Itu yang ditegaskan oleh Menteri Hukum dan HAM kemarin. Mereka kan ada keberatan terkait dengan materi muatan ADART. Ya, makanya Menteri Hukum dan HAM mempersilahkan kalau dalam penalaran mereka sejumlah materi muatan itu bertentangan dengan ADART dan bertentangan dengan undang-undang partai politik, silakan mengajukan gugatan ke pengadilan TUN. Karena memang benar secara hukum tidak ada kewenangan Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan pengujian pasal-pasal ADART dengan undang-undang partai politik itu sendiri. Kalau itu, ini kuncinya nih. Saya sudah melakukan komparasi partai politik ADART-nya. Kalau itu dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, hampir pasti seluruh ADART partai politik di Indonesia ini akan dibatalkan, kira-kira begitu. Jadi kalau Demokrat dibilang syaratnya berat, KLB-nya 2/3, di partai yang lain ada KLB-nya 3/4. Dan harus disetujui oleh Ketua Umum. Justru syaratnya lebih berat lagi. Tapi saya nggak usah sebut partai mana. Kalau itu dilakukan, justru problemnya adalah corak kepartaian kita. Hampir semuanya punya karakteristik pengaturan yang berbeda-beda. Tapi ya silakan nanti kalau mau diuji di proses hukum, menurut saya juga menarik untuk melakukan exercise secara hukum untuk menilai. Nah, kalau itu dibolehkan, kalau dianggap itu bertentangan dengan undang-undang, siap-siap partai politik yang ada di seluruh Indonesia juga diuji anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Jadi, once satu jebol, seluruhnya siap-siap diuji ADART-nya. Kira-kira begitulah. Tapi itu kan dua hal yang berbeda kan, menguji anggaran dasar dengan hasil dari proses KLB yang kemarin gitu kan, dua hal yang berbeda. Menteri Hukum dan HAM menolak untuk mengesahkan kepengurusan. Mereka kan mau mengubah ADART dengan dalih ADART itu bertentangan dengan undang-undang partai politik. Saya punya legal opini mereka soal itu, Pak. Jadi itu yang mereka pakai. Itu yang mereka pakai bahwa wajar kami melakukan KLB dengan menggunakan ADART yang lama karena ADART yang baru bertentangan dengan undang-undang partai politik. Itu argumentasi mereka. Argumentasi dia menghidupkan 2005 itu gimana? Karena bertentangan. Karena yang 2020 dan 2015 itu bertentangan dengan undang-undang partai politik versi mereka. Bertentangan dengan undang-undang partai politik. Makanya mereka menghidupkan yang 2005, begitu kira-kira. Kalau itu dilakukan, mereka pada saat itu tidak menguji ya? Mereka tidak menguji yang 2005, 2015 gitu loh. Semestinya itu yang dilakukan terlebih dahulu. Kalau benar logik hukumnya ya, menguji dulu ADART-nya. Kalau ADART-nya bertentangan secara regulasi, baru kemudian melihat kepengurusan lain legal atau tidaknya. Tapi nggak usah saya bocorkan banyak-banyak lah, Pak Sam. Nanti menguntungkan mereka. Nah ini kan kepentingan publik bro, gitu ya. Tapi selain dari itu, dua lagi ini. Kita ini pertama adalah ada keputusan kemungkinan besar tadi Mas Donald juga menyebut tuh kemungkinan masih ada upaya lain kan yang akan dilakukan. Tidak ada yang bisa tidak tahu. Bahkan kami pernah di sini mendiskusikan juga bahwa kemungkinan memang kubu Muldoko itu tidak mempersiapkan diri dan tidak targeting untuk bisa dapat rekomendasi bisa didaftar di Kemenkumham gitu ya. Tapi memang justru yang skenario planning kedua yang gimana justru merebut kembali basement itu loh kita. Itu yang jangan-jangan ada skenario lain gitu ya. Nah di pihak AHY sendiri sebagai tim hukum itu gimana tuh? Ada skenario juga yang dipersiapkan. Ya, kita tentu punya seperti bermain catur. Tapi bukan bermain catur seperti Dewa Kipas. Ada langkah-langkah yang kita siapkan.
Ya, ya, gitu ya. Tentu kita paham bahwa sejumlah probabilitas akan muncul. Bahkan kita juga siap seandainya kemarin kalau putusan Menteri Hukum dan HAM itu tidak positif untuk kubu AHY, kita juga sudah menyiapkan langkah-langkah hukum yang proporsional lah kira-kira seperti itu. Kalau belajar dari peristiwa partai yang dialami partai-partai sebelumnya, yang namanya orang masuk ke perkara hukum itu kan lama banget tuh. Ya, betul. Gitu ya. Itu betul. Gimana itu? Sepanjang belum ada keputusan pengadilan yang membatalkan SK Anggaran Menteri dasar Hukum dan HAM, baik dari sisi kepengurusan maupun SK Menteri Hukum dan HAM terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sepanjang itu pula akan masih berlaku sampai sekarang. Yang kekhawatiran itu kan misalnya kalau tarik ulur lama banget baru kemudian diminta islah gitu ya. Itu kan panjang itu Pak Syam. Harus ingkrah dulu kan kira-kira seperti itu. Dan ingkrahnya kan panjang kan. Belum tentu akan ingkrah sampai 2024. Kira-kira seperti itu. Iya, nah itu dia. Jadi sepanjang itu pula kalau belum ada yang berkekuatan hukum yang tetap, belum ada ingkrah, tentu keberlakuan SK Menkumham tetap akan ada dan tetap akan terus berlaku. Seperti itu. Gitu ya. Saya terima kasih sekali. Jadi salam sama teman-teman semua. Yang menjadi penting adalah saya kira diskusi kita hari ini memberikan informasi bahwa ombak yang sesungguhnya itu seperti ini, gitu loh. Ya. Yang problem adalah kalau misalnya ternyata tarikan ulurnya begitu panjang gitu ya, untuk kemudian bisa karena implikasi itu kan kepada publik gitu ya. Betul. Bisa dibayangin kalau kemudian bagaimanapun juga tidak bisa diterjemahkan bahwa konstituen relasi simpatisan itu hanya karena memilih satu. Tapi kan mereka harus mengenal apa yang terjadi di partai politik dan gangguan-gangguan seperti itu kan implikasi langsung gitu ya. Itu yang ini. Saya kira itu makasih. Mudah-mudahan di lain waktu masih bisa kita bertemu. Siap. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.